Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama alhamdulillah pagi hari ini kita berdekat di cuacanya dan cuaca dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat kantor desa ini. Kalau RT baru dan RT lama dan Pak RW belum ya, alhamdulillah. Dan beserta semuanya kepada pengurus semuanya, alhamdulillah dari RW yang baru ini dalam acara pelantikan mudah-mudahan kedepannya berjalan sukses. Amin ya Allah. Pertama-tama yang saya hormati alhamdulillah Bapak Sekdes, Bapak Triono yang begitu bekerja keras untuk membangun desa Cianjur ini. Saya akui selalu kepala desa, tanpa beliau saya ini tidak ada apa-apanya. Ini desa Cianjur sudah bermacam-macam warga. Jadi katakan tadi Pak RW di sini sudah ada perumahan dan ada kampung. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD Bapak Mulyadi. Kalau ini Mulyadi luar, ya. Saya ini Mulyadi luar. Ada kepanjangannya. Selaku Ketua BPD, alhamdulillah yang selalu aktif. BPD dulu sama BPD sekarang beda. Dulu saya juga jadi BPD 2 periode, ketua 2 periode dari zaman dulu sampai ini. Enggak kayak sekarang sama kepala desa ini bersatu terus, tentang untuk BPD. Semuanya anggotanya yang selalu aktif, jadi tidak ada jaga jarak. Saya BPD ini, saya kepala desa ini tidak ada. Kita bekerja semaksimal mungkin, Pendes, BPD semuanya bersama untuk menjadikan Jakarta lebih baik lagi. Terima kasih. Dan saya menghormati Bapak Edi selaku awal pemerintahan, semuanya staf desa yang telah hadir yang sudah saya sebutkan satu persatu. Mungkin tidak mendengar rasa hormat saya, dan saya hormati semua Bapak Kadus dari Kadus 1, 2, 3, dan 4. Dulu cuma ada 3 Kadus, Pak. Sekarang saya tambahin 4 Kadus biar maksimal. Jadi ada 4 Kadus nih. Jadi 1, 2, 3 sekarang jadi 4. Ini Kadus 4 sangat membantu saya juga karena di perumahan ya sangat aktif. Karena saya kalau memikir ke jangkauan tidak akan terjangkau semuanya. Ini jangka sangat luas. Sebenarnya hampir berapa puluh ribu, hampir 43.000 semua warganya banyak. Udah luar biasa lah, udah padat gitu kan. Dan alhamdulillah yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT yang baru yang lama yang saya tidak sebutkan namanya satu-satu mungkin tidak mengenalkan rasa hormat. Alhamdulillah di bagian ini kita sudah adanya pelantikan RT dan RW. Pesan-pesan dari saya selaku kepala desa Cianjur mengimbau semuanya kepada Bapak RT, Bapak RW semuanya untuk berkolaborasi, saling mendukung dengan kegiatan program yang ada di desa Cianjur. Ya, semuanya tolong baik ketua RT, baik ketua RW bersatulah dan merangkul generasi muda, generasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, merangkul. Kalau RT RW-nya tidak merangkul generasi muda, ketahuan dari kegiatan olahraga. Saya menilainya di situ. Semuanya kalau tidak ada, berarti kalian RT RW sudah gagal dalam merangkul generasi muda. Ya, gitu saya melihat. Ya. Berarti gagal kalian. Dan di sini RT dan RW jangan ada pro dan kontra. Saya tidak mau. Baik ini mendukung semuanya, RT RW semuanya kompak. Jangan sampai ini RT sebelah sini, ini RT sebelah sini, kubu-kubuan itu tidak boleh. Saya tidak mau seperti itu terjadi lagi. Semua harus kompak, paham. Ya, dalam artian apalagi ke depannya untuk pemilihan RW. Jangan sampai gara-gara pemilihan RW saya menjagokan ini, RT ini menjagokan ini, hanya apa? Perpecahan. Saya tidak mau seperti itu. Ini semua sudah terjadi. Kalau kalian
mohon maaf sebelumnya bapak-bapak kalau menjadikan RT pengen maju di lingkungannya, RT-nya dulu sesama RT harus kompak. Ya, moro-moro ini kompak, RT RW aja saling, kalau lebih bagus, lebih ini. Nah ini jangan seperti ini. Ini menjadikan contoh seperti RW di KH, terutama dulu untuk RW KH. Ini kalau penilaian di RW KH ini sangat luar biasa, ada di Kalusumpah. Bahkan Kalusumpah semua RW ini perumahan semua luar biasa. Saya akui Kalusumpah dari Kalusumpah ini semuanya bersatu, ya luar biasa. Dan kegiatan-kegiatan ini sangat mendukung. Bahkan saya pun sebagai kepala desa sangat bangga kalau terjun ke lapangan mendengar begini begitu, sama saya akui kegiatan positif generasi mudanya segala macam itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan dengan adanya untuk kedepannya untuk pemilihan RW. Kita harus sopan. Saya mau ditentukan apa ditentukan. Saya boleh mengikuti. Mohon maaf sebelumnya saya komitmen. Saya di sini mau mempersatukan. Bukan saya mau berikut campur di lingkungan, bukan untuk menjadi kisru. Itu kadang-kadang saya sangat sedih. Dalam arti saya satu aja. Mohon maaf. Kalian carilah, mohon maaf ya, ada garangan sedikit, ada ngaku, ada nyombong, ya, boleh dong, bilang nyombong, ya. Cari alamat kalian semua, kepala desa yang mau mempersatukan dengan menunjukkan kegiatan dalam acara Bela Khususan, dalam bakar kapal. Kami menggunakan khususan dengan menggunakan dana pribadi. Untuk apa saya menjadikan itu? Saya pengen semuanya warga bersatu. Di lingkungan saya bersatu. Ketika saya tanya, melihat, menilai dari Kanapal, RW ini melihatnya, aduh ya Allah, keluarganya banyak nih cuma sini, ternyata ada konflik, RT-nya ada RW-nya begini. Saya sedih loh, miris loh. Kalian gimana mau jadi RT mau bisa bersatu sama ada, kalian ada tidak bersatu. Ya, ini jangan sampai terjadi lagi Cianjur tidak seperti itu. Apalagi di depannya. Nah, ini karena mempunyai sosok bermasa. Bawa RT ini. Nah, ini dia. Kadang-kadang di zaman pilkada nih, bawa data-data itu, bikin isu. Jangan seperti itu. Harus jaga nama baik desa Chandra. Kalian setuju nggak? Jaga nama baik desa Chandra sebagai ketua RT. Saya bawa data ke sini, bercawar ke sini, janganlah. Itu jadi ketua RT jadi tidak ada wibawanya, tidak ada menjadikan contoh. Bagusnya juga satu komando dari baik Pak RT, Pak RW dan kadus semuanya kita musyawarah. Coba, apalagi ke depannya. Sekarang Bekasi ini lagi krisis loh, mohon maaf ya, ini Bekasi ini lagi krisis kepemimpinan. Mohon maaf ya, semuanya untuk 2029 untuk cara kita perbaiki, setuju? Dengan perbaiki ini kita kerjasama semuanya dari baik Bapak RT, Bapak RW. Tadi Bapak RT ada yang bilang RT itu adalah apa namanya? Ininya kecil, tapi salah. Bapak RT ini besar untuk memajukan desa, kabupaten itu besar. Pengaruhnya karena dari bawah, ya, yang sampai terjadi salah pilihan pemimpin akhirnya umblak. Kenapa? Kalau menjual data, kalau berani. Apalagi yang kemarin, saya sampai mendengarnya medis, salah satu RT, saya siap melawan kepala desa Chandra. Tapi saya kalau dikeluarkan, kalau dipekerjakan dengan Pak Bupati, saya saat Pak Bupati nggak ada, bingungan. Saya kemana lagi? Ini Pak kami. Semua saya tahu semua. Berarti kalau untuk politik ke depan saya lebih luas lagi. Kok Pak Bupati bisa tahu sih? Karena dia calon yang ngomong saya, gitu kan? Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kita medis. Jangan sampai aduh gua RT ini banyak besar. Ayo kita bersatu sampai ada apapun. Apa sih desa ini nggak ada? Masya Allah, saya sudah sudah ada. Kadang bilang enggak, kita di sini kerja bareng, ada permasalahan apapun, ayo bareng-bareng. Merangkul di sini semuanya bareng-bareng. Saya mempersatukan di sini sangat berjuang Tuhan. Apa yang dikatakan Pak Bali dulu seperti apa, sekarang gimana? Ini memajukan Cianjur. Pasti yang dulu sama yang pernah menjabat dulu sama sekarang pasti saya berbicara beda dengan yang sekarang. Kenapa? Contoh, saya sebagai desa, keputusan semua dari saya. Saya merangkul dari kesetapan ke pemerintah desa.
Sekarang fasilitasnya dari mana? Dari perumahan, ya. Kalau perumahan dan perumahan, semua ada yang dari perumahan, apa semua macam. Apa? Ini juga saya untuk persatuan, menunjukkan untuk ketemukan dalam anggaran segala macam, untuk kebutuhan anggaran ke depannya. Kenapa? Saya begitu susah beliau yang tahu dalam lingkungan perumahan seperti apa semua. Ini yang membantu saya untuk Cianjur menjadi lebih baik lagi. Kalau saya merangkul dengan semua, nggak usah bodoh. Yang penting sikap semua tahu dari perlakuan semua, itu tidak akan kasihan kan. Ini semua keputusan saya menjabat jadi kepala desa, ide-ide saya menjadi ini seperti apa nih. Makanya saya tambah lagi, satu lagi jadi 4. Keduanya biar kepala desa terlalu capek Pak. Ya, gitu kan. Jadi biar ini semua ada yang mewakili. Bapak Bupati kepada Bapak RT, Bapak RW yang di rumah, ini saking banyaknya. Bila ketemu Pak Lurah pun, Mami, ini kan ketemunya mesti jelas nih. Nah, ketemu dia apa? Pak Lurah cuma apa sih? Saya kadang-kadang orangnya gampang lupa, memang itu gampang ya, susah mencerna istilah saya. Kalau bisa sih apa ketemu baik istrinya apapun gitu kan. Pak Lurah, saya kayak gitu. Bu RT-nya setidaknya kalau ketemu apa kan kita kasih saya jadi dibayarin gitu. Jadi dibayarin gitu kan. Nah itu. Tapi alhamdulillah dengan sekarang pemerintahan saya minta juga kepada Bapak RT yang terbaru yang ini istrinya tolong aktif dalam kegiatan ibu-ibunya, ya. Jangan sampai istrinya tidak aktif. Sekarang beda. Sekarang ada apa tuh grup ibu-ibu, arisan segala macam. Nah, ini kan sesuatu memperkenalkan. Baik saya belajar dari dulu, mana sih kepala desanya nggak kenal. Sekarang alhamdulillah, Bu RT-nya semua pada kenal sama istri saya. Jadi paham semuanya. Jadi kemajuan semua RT, ibu-ibu RT ini jadi kenal. Namanya forum ibu-ibu arisan ya. Gaya forum ibu-ibu pejabat saya kira. Di situ kalau itu ibu-ibunya baik di lingkungan ada yang kemarin ibu RT-nya yang sudah tidak menjabat lagi. Kalau mau mengikuti dalam latihan kegiatan ibu-ibu, monggo, tidak usah malu. Suami saya udah bukan RT lagi, nggak bisa begitu. Ayo rangkul, berperan aja. Hari ini memperkenalkan dalam artian banyak ibu-ibu kita untuk saling mengenal. Karena kalau banyak kenal banyak teman itu, dan juga sudah banyak rezeki. Apa yang tadi kata Pak RW, banyak doa, saling doakan. Nah, di sini dan kadang saya meminta untuk kedepannya semuanya pada kompak, ya, dalam artian kegiatan saling mendukung, kegiatan program desa. Nah, untuk kedepannya dari sini, alhamdulillah kita dalam artian pembangunan selama saya memimpin. Rumah Tilau pun sudah hampir semuanya sudah 150 rumah. Itu di perkampungan yang di Tilau yang dibedah ya. Dan untuk 8 rumah untuk tahun sekarang mudah-mudahan di ACC. Dan pembangunan posyandu sampai saat ini alhamdulillah sudah terbangun 26 posyandu. Ya, 26 posyandu. Maka insya Allah yang sudah mempunyai posyandu, insya Allah sudah layak dihuni. Nah, ini jadi PR saya. Saya kemarin lewat posyandu. Maaf nih, saya walaupun ini kadang-kadang suka keliling, ya melihat situasi. Dan kemarin saya melihat posyandu yang di Cikarang Permai. Iya, itu payung udang asap apa itu kemarin. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Oh, Cikarang Permai ya. Nah, itu mudah-mudahan tahun sekarang akan diperbaiki Pak RT ya. Mohon maaf ya Pak RT. Terima kasih. Karena saya selalu meninjau semua pembangunan yang ada di Desa Ciaka, baik dalam apapun, tolong semuanya Bapak RT untuk berikan suatu pada kami proposal segala macam dalam bentukan posyandu segala macam yang di mana kita sangat peduli Pak. Semua posyandu kita harus lebih bagus lagi karena pelayanan untuk kesehatan dalam artian gigi segala macam harus diperhatikan.
Kalau masyarakatnya sehat, kita pun harus sehat. Dan alhamdulillah ini suatu kebanggaan saya selaku kepala desa melibatkan dengan Pak Sekdes. Di kita adanya puskesmas desa Ciangka. Itu sangat luar biasa, posisinya di kita sangat membantu. Ini jangan bilang Pak, mudah Pak. Jangan bilang ada yang ngaku-ngaku anggota dewan ini berkat saya, nggak ada Pak. Ya, saya nggak mau. Kalau melihat juga banyak bohong-bohongin, saya nggak mau. Berkat saya nih, aspirasi saya tidak mau. Itu adalah perjuangan saya dengan Pak Sekdes dan zaman dari Bupati Pak Dani Ramdan dan kedekatan saya kepada Dani Ramdan, alhamdulillah puskesmas begitu. Ini semua ada penentangan Pak. Ini dari Sumber Sejati agak marah juga. Kenapa dipindahin? Nah, kenapa beda di sejarah? Karena masing-masing pemimpin ada gengsinya juga Pak. Ada yang bisa pindah ke sini kan? Nah, dia mempertahankan juga sampai lapor ke dinas macam segala macam kalau bisa seperti Sumber Sejati. Kalau bisa bersebelahan dengan yang akan dibangun sekolahan. 2026 itu SMP akan dibangun, ya, 2 SMP 5 akan dibangun di dekat Villa 2. Nah, pengennya kepala desanya di sebelah situ. Alhamdulillah Pak, ini perjuangan saya dengan tadinya tanah bersengketa ya. Nah, tanah bersengketa Bapak Sekdes bahkan saya ke pengadilan, saya baru sekali aja pusing banget Pak. Sampai kayaknya itu orang dari sidang sampai ini sampai bolos saya paling ini sampai alhamdulillah saya dengan surat tugas Pak Sekdes pulang balik ke Kejaksaan untuk apa? Untuk Ciangka. Paham dalam artian yang perjuangan ini adanya pembangunan desa ini. Sekdes puskesmas ini melakukan pribadi saya mengeluarkan hampir 350 juta di pribadi saya. Ini untuk apa? Untuk diadakan di desa Ciangka. Saya dibilang Pak Camat ini dengan kakak saya dibilangnya juga lurah gelo Pak. Lurah gila. Gilanya apa? Tidak saya memilih dengan tidak memberikan perhitungan untuk membina. Tapi saya kebanggaan saya ada puskesmas itu kebanggaan saya. Membantu masyarakat saya. Pembangunan dulu ada kuda saya buka. Menuntut kita sehat saya ganti dengan uang. Nah, dulu ini. Kemarin ya Pak, kita perdamaian juga untuk kita mengeluarkan. Cuma saya di situ mengeluarkan dana 350 juta pribadi untuk apa? Untuk warga desa Ciangka biar gampang. Biar ketahui, jangan sampai ujung-ujung anggota dewan ini berkat saya tidak mau. Kalian kan dibodohi, ini ketua RT. Ya, jangan seperti itu saya nggak suka. Itu mengaku-ngaku ini nggak ada. Yang jelas ini perjuangan desa Ciangka, baik Pak Camatnya sangat luar biasa, sangat mendukung dan apapun ya tetap aja Pak kalau pakai jitma ya susah. Ya, tetap aja dunia ini tidak ada yang sulit kalau ada. Bagus. Alhamdulillah. Nah, di sini sangat luar biasa apalagi pembangunan posyandu. Makanya saya pengen ini dalam artian pembangunan drainase semua organisasi segala macam itu tolong ya dalam artian pembangunan adanya dari Pemda segala macam tolong Bapak RT itu koordinasi dulu ke pihak desa. Semua tahan dulu pekerjaannya seperti apa, ya. Ini harus belajar ya, lebih paham, lebih pintar. Jangan merasa, udah ini anjuran saya kok, berkat saya, ini berkat beliau, berkat dewan ini, terus desa ini cuekin segala macam. Pas pekerjaannya nggak benar, dibongkar dulu, terus dibongkar belum dibayar, belum dipasang, sudah kanan kaca-kaca. Ntar airnya nggak ngalir. Asal pasang. Nah, di sini saya membawa mendidik semua jangan takut. Ayo kita kompak. Kalau RT laporan desa menahan itu wajar. Mereka tahu pekerjaan itu seperti apa loh. Ya, kadang-kadang kita nggak paham, kita tahunya bangga aja. Ini berkat saya nih, kita kerjakan nih. Jangan-jangan desa sekarang kalau bersulit nggak usah. Desa itu nggak perlu bersulit, bagus. Desa mau pendukung. Ada yang dulu bahasanya desa kontribusinya apa kita? Masa pengurus RT bilangnya seperti saya dulu kontribusinya apa desa? Aku bingung. Nah, di sini saya meminta semua untuk RT jangan
maju kepada salah satu orang, apalagi rakyat cuma untuk menjadi produk. Kita jangan terlalu itu setir. Oh maaf ya, ini kita ikuti gimana dia nih, soalnya ini rumahnya 2 lantai nih, bagus, sosialnya bagus nih. Jangan seperti itu ya kayak saya tidak ada keberatan, baik siapapun urusan jadi boleh tidak ada keberatan, karena pengusaha sendiri. Makanya kalau orang saya berpolitik saya tidak mau memberatkan orang, ya. Dan ini keputusan, wah ini tokohnya. Oh maaf, di PT-nya usaha, manajernya juga ini, PT-nya, ini dengan dia. Ini sosialnya tinggi, jangan. Keputusan RT adalah kebaikan semua. Jangan berpacu kepada keputusan lain. Ini keputusannya, apalagi sudah berpacunya kepada politik, janganlah. Kita tujuannya untuk Jakarta aja kan? Ya, untuk Jakarta, kemajuan Jakarta, lingkungan Jakarta. Baik Jakarta, RT, ada momennya waktu pun banyak itu gimana solusinya? Ayo kita musyawarah. Semua dengan musyawarah dengan baik, insya Allah Jakarta menjadi lebih baik lagi. Ini kita sambil ngobrol, ya. Jadi kepemimpinan kita saya ini betul, bukan saya mengajarkan kalian yang sudah dewasa bapak-bapak semuanya, bukan. Intinya jangan kita berprinsip dua, jangan. Ketika kita merangkul baik yang biasa, dari semua kalau ayo musyawarah bareng-bareng. Oh keputusan ini, oh ya. Kalau kita ini orang yang biasa, tapi keputusan yang baik semuanya ambil. Dan produk-produk itu aja, tapi produk-produk itu jangan luas. Kalau saya ini untuk pemilihan ketua RW, jangan ada masalah. Bila perlu saya akan tunjuk langsung, Saya mulai sekarang saya berjanji untuk pemilihan RW di wilayah-wilayah saya akan turun. Saya memanggil semua RT-nya, yang ikut semua ini misalkan di wilayah sini. Jangan ada, RT-nya misalkan ada 8, 3 RT menjawabkan ini. Ya itu mah gak bakal bisa, karena sensitif banget. Tidak akan. Saya belajar dari ini gak bakalan. Ya makanya lebih baik kita RT-nya dulu kerjasama bareng-bareng. Ini bareng-bareng datang, saya tunggu, saya undang semuanya. Baik pemilihan RW, baik perumahan ini, perumahan ini, jadi yang baik kita musyawarahnya antar RT semuanya, ya, kecuali yang itu tuh perumahan, luar biasa, kita sempat semuanya udah luar biasa semua, itu sangat mendukung RW-nya. Makanya udah kayak nggak ada 2 ketua RW, 2 ketua RT, ada saya itu semuanya sama. Jadi untuk memajukan lingkungan, baik ada dalam apapun kegiatan apapun sebenarnya. Dan kedua, saya meminta ketua RT, ketua RW untuk kolaborasi generasi muda, awalnya sudah ya saya bahas. Yang kedua, baik dengan tokoh agama, DKM di masjid. Kalau jadi ketua mah belentang-belentong, kalau belentang-belentong ini. Saudara saya ini orang lama nih, mantan nih, alhamdulillah ketemu sama saya ini teman main bola bareng ini, di senior saya ini, ya, alhamdulillah. Nah, aktif dalam artian merangkul baik DKM. Jangan mentang-mentang, itu acara masjid kita mah, urusan mendukung, jangan. Kita dukung semua, baik dari kegiatan generasi mudanya, DKM-nya, semua dalam acara. Di masjid ada maulidah, ada rajaman, kegiatan dukung. Saya pengen seperti itu. Saya tidak mencontohkan, maaf, saya buat ini karena saya aktif dalam artian PKDKM. Karena saya silaturahmi semua teman-teman dan saya seperti itu. Dan saya alhamdulillah RT kita baik. Bahkan saya melihat PKS itu sudah 90% Pak ikut pengajian. Saya sangat luar biasa, saya sangat. Padahal saya tidak mengajak, saya cuma menyinggung dikit, tolonglah sekali gitu kan. Tidak mengajak saya tapi menyinggung gitu kan. Sekali dah saya. Nah saya minta kadang-kadang ini bawaan saya, Islam, BPD semua loyalitas lah kalian sama saya. Loyalitasnya itu bukan berarti kalian ngasih uang ke saya, bukan. Setidaknya saya ada pengajian di wilayah Sosok, jadi saya bayar kayaknya. Itu loyalitas. Ya, maka di situ ada ini, kalau udah acara pengajian di mana di rumah ini, saya lihat, saya juga lihat. Alhamdulillah katanya ada kalian banget. Saya jadi pemimpin banget. Dan kalau RT RW-nya tidak ada, sedih saya.
ini gimana. Tapi alhamdulillah DPD-nya selalu aktif, apapun. Ya kan, saya kadang berbicara kemarin ketika pikiran, kalau saya kuat, kamu wajib ya, ini berulang alhamdulillah. Semua RT-nya ada yang dari Laskar, bahkan Wasek-Ses Laskarnya apa? Ini bersatu di sejarah. Ini menjaga. Karena semakin lama di sejarah itu semakin banyak pendatang-pendatang. Mereka berpikir loh, mau macam-macam dari sejarah itu berpikir. Aduh, mau pendatang sebenarnya udah berpikir. Kan ada aja orang yang mau berubah ini, tapi mereka berpikir dulu. Janganlah. Siapa yang kompak di sejarah ini? Semuanya apa tuh dalam toleransi keagamaan sama dijaga segala macam. Itu yang saya senang. Semua ini bersatu. Kita harus membedakan. Kepala desa itu seperti apa, kepala desa sekarang seperti apa. Saya di sini malu tidak adanya perkampungan dan rumah semuanya warga desa Jakarta. Setuju? Tidak ada masalah apapun kan? Di sini tujuan saya sangat bangga bisa bersatu semua untuk kita desa dan ini. Ini suatu pelajaran, suatu mengingatkan kedepannya untuk lebih bersatu lagi dalam artian kata RW-nya harus benar-benar klop, jangan terpengaruh dari pihak luar. Dan ini RW ini ada yang bisa mau seperti itu. Nah ini kita saya perbaiki lagi, perubahan yang belum bisa stabil. Dan kedepannya dalam artian untuk anggaran dana desa. Nah, ini dana desa. Dana desa tahun 2025 dana desa itu 2.218.338.000. Nah, dana desa tahun 2025 sekarang menjadi 3M, salah. 373.456.000. Itu jauh banget ya. Berkurang sebesar 1.844.820. Ini semuanya dana desa itu dipotong. Makanya tadi apalagi bukan janji saya ya, sorry, kepala ketua RT naik gaji, maaf nih, kayaknya nggak jadi nih, sorry ya. Apalagi ini Bekasi bermasalah, tidak bisa ditentukan. Tadinya mau naik gajinya, kalau seharusnya bukan 100.000. Tapi kalau kayak ini kayaknya dipertimbangkan lagi, nggak jadi naiknya. Boro-boro 100.000 kayaknya banyak. Tetap gaji kayaknya seperti itu. Ya, yang kena prank, pokoknya mau dimaklum lah. Karena RT tidak tahu kan. Barangkali kedepannya RT lebih dewasa lagi dan lebih mengikuti kita dalam artian satu komando. Semua siap? Nah, alhamdulillah. Tapi jangan dari kesini untuk membangun pembangunan. Insya Allah kita selalu eksis dan pembangunan lingkungan dari Pak RT dan RW-nya, semua solusi bisa diselesaikan. Apapun tidak ada yang sulit, kalau ada duit. Paling cepat masalah duit. Alhamdulillah. Nah di sini yang tadi katakan olahraga, alhamdulillah saya menerima masukan kemarin dari generasi muda. Saya sangat senang adanya tadi yang Pak RT Ketua Forum yang dengan kegiatan-kegiatan ini di Ciampla ini belum ada satu lapangan voli. Lapangan voli yang indoor. Baik ya, kemarin saya sudah beli tanahnya 5.000 meter depan rumah BCM. Di situ akan saya membangun lapangan voli. Lapangan voli indoor ya. Tetapi itu adalah suatu pelengkap di desa Ciampla. Secara pribadi saya insya Allah akan membangun di situ secepatnya demi warga saya senang, demi kegiatan warga kita senang merangkul ini. Tapi kalau misalnya mau sewa ya bayar. Ada di semuanya. Ini karena saya melihat kadang-kadang ini Pak, desa itu kalau memajukan susah. Kalau nggak ada fasilitas apa, coba di sini sekarang udah ada gedung, udah ada bulu tangkis, dan bola. Sekarang gedungnya seperti apa? Prinsip saya kalau mau dia pemimpin, kalau fasilitas tidak ada, cuma Pak mau bangun. Ya, sekarang apa yang nggak ada di sejarah? Saya tanya, mini soccer nggak ada, ya kan? War di mana-mana, futsal di Jakarta nggak ada, futsal nggak ada.
Yang belum ada apa? Poli. Kalau saya suruh ngadain kadang-kadang saya nggak mau, ya, itu terlalu luas. Nah, ini apa yang tidak ada di kita? Makanya generasi muda ayo kita majukan bersama siapa? RT RW. Makanya kalau ada kegiatan yang susah dari saya selenggarakan, saya kalau usaha kita untuk apa? Saya coba terus Jumat lebih Pak. Untuk apa? Untuk warga. Biar warga bersatu generasi muda. Saya jangan sampai warga itu RT itu tidak melihat atlet-atlet itu suatu kebanggaan loh. Oleh kerjasama membentuk kepengurusan sebelum mau adanya sektor pengajaran adanya olahraga di bulan Agustus. Ayo bentuk dulu ke Pak RT rangkul. Oh ini generasi muda. Generasi muda kalau dirangkul tak senang. Karena kita zaman kemarin cuma bisa jadi ketua RT bersih-bersih, kumpulin kas, bukan begitu doang kan? Tetap aja harusnya kita generasi muda merangkul. Karena saya lihat tuh dari rumah belakang. Oh deh, kalau saya ke sana sangat luar biasa Pak, yang bawa kopi beda lagi. Saya lihat ini, yang bawa kamera beda lagi, yang bawa ini beda lagi, orang penyambutan itu beda. Yang cuma orang bawa teh botol beda lagi, saya lihat ini beda lagi. Tahu kopi saya ini masuk akal kan orang kan? Kenapa? Karena kekompakan. Dan saya pun cuma ngomong bukan merasa saya bilang orang, suatu kebanggaan bagi saya semua. Dibuatin sangat luar biasa, sangat kompak. Dan memang dari RW, RT semua merangkul, semua dari kalangan. Dan kalangan ini RW itu ya bisa aku gimana mau maju gitu kan. Hilangkan ya seperti itu ya, daripada mudah-mudahan RT ini lebih kompak lagi dari RW ini. Dan semuanya yang tadi uang ini semuanya sudah ditukar dan pembangunan ke depannya kita akan lanjutkan untuk ke depannya semuanya tolong kepada Bapak semua, Bapak RW untuk mengetahui apa aja di dalam permasalahan. Bukan ada permasalahan itu memberatkan kita siapa, tapi solusinya seperti apa yang kita cari. Dalam mentang-mentang kita mohon maaf nih, ada baluran rusak. Kita bisa memimpin itu harus diselesaikan dari bawah. Bagi ini dari segala konflik itu. Dan mohon maaf sebelumnya sekarang itu zamannya viral, apapun viral. Nah, ini kita harus hati-hati juga sebagai baik ketua RT, RW segala kabel semua baik untuk pemerintahan desa. Bahkan saya selaku kepala desa. Ini harus hati-hati juga, Pak. Karena masyarakat itu tidak paham ujung-ujung memviralkan seperti apa. Dan ini saya juga kadang-kadang sangat menyesal. Kemarin kita sudah deal dengan ada permasalahan di mana Astomnya. Nah, Astom itu kenapa itu Palura? Dalam arti saya semua bilang ke Pak RT, simak mereka. Saya pengen merapikan semua itu. Bahkan saya minta maaf kalau ngomong sombong. Dalam pribadi itu saya tidak ada masalah. Saya pengen merapikan itu. Kemarin datang apa? Bupati ya? Kira aja mau beres. Malah mana ada di TikTok. Oh, saya suruh minta sumbangan kepada ke kawasan-kawasan industri. Nah saya suruh kumis-kumis lagi. Saya nggak mau. Katanya kalau bisa kita sumbangan mau industri-industri. Ya, padahal kita hampir itu kan ya. Hampir itu 3 miliar dan karena darurat 3 miliar. Bahkan saya sudah bikin surat sama Pak RT Astor bahwa kalau rumah ini kita robohkan tidak ada masalah apa-apa. Karena kita menjaga ini. Saya secara pribadi sekarang bongkar. Rekor saya mau ke situ, saya suruh Pak Pin. Kenapa? Ini dampaknya untuk perumahan pesona sama ke BCA. Ini dampaknya di situ. Saya pengen mengetahui. Tapi ketika saya bekerja lah saya katakan panci juga di situ. Menuntut pihak pokok. Mau seperti apa saya bilang? Pengusaha diganti berapa ratus, bisa berapa ratus juta atau 1 miliar. Nah, saya kewalahan. Makanya saya itu kadang-kadang apa tuh pemandangan tidak indah Pak. Depannya kantor puskesmas, depannya acak-acakan, gitu kan? Aduh, saya kadang-kadang malu. Nah, di sini bahwa Bapak harus menjelaskan juga kepada warga. Nah, itu malukan dibiarkan saja. Nah, itu permasalahan. Bahkan kemarin udah deal dari kepala dinas ini Pak, kita segala macam itu udah 3 miliar dicairkan untuk pembangunan di situ. Karena adanya bupati menolak dengan seperti ini ya, itu tidak bisa apa-apa.
Kalau saya suruh minta sumbangan, ya saya tidak mau. Maka saya pengen adalah perbaiki nama saya, tapi kembali lagi saya memperbaiki, saya tidak jauh juga berangkat hukum dalam artian kesalahan saya yang lain yang mempunyai riwayat itu jangan sampai terjadi. Baru ini Pak Lurah biarkan saja, itu adalah permasalahan bagi kita juga, tapi ada jalannya. Nah di sini saya minta baik ketua RT dan ketua RW dalam artian royalitas itu memprogram ketika ada di grup eksis kegiatan ini sebarkan keluarganya, berikan pemahaman keluarganya, itu yang bikin loyalitas kita. Jangan RT RW di grup tidak gak usah kita mengangkat desa kita, karena apa? Dari RT RW habis semua, yaitu jajar pemerintah yang bisa menjadikan mengetahui, karena sekarang yang digital kan zaman ini saya segala macam untuk desa ini dia tahu latihan kegiatan seperti apa. Banyak-banyak dalam artian di sini pembangunan ayo satu baik tempat ibadah segala macam. Kemarin saya punya WA dari siapa saya itu dari perumahan Grand Valley, apalagi membangun tempat duduk. Mohon maaf nih, barangkali ada yang WA ke saya belum balas. Kemarin saya baru pulang dari Bogor. Nah, alhamdulillah ini suatu mengajak saya senang. Kalau ada pembangunan tempat duduk, ini dia saya senang. Karena ketika orang WA saya mengajak saya itu, saya berbicara ini berkata dari Allah untuk berdoa saya untuk membantu. Saya senang. Dalam artian apalagi pembangunan masjid segala macam, ayo kita bareng-bareng dalam tempat ibadah segala macam. Ini suatu PR bagi kita membuatkan suatu kenyamanan bagi warga kita. Ini adalah suatu solusi bagi RT atau agama. Baik apapun untuk RT dengan agama bersama, insya Allah semua orang pemuda lingkungan itu terjadi. Yang saya tanya, ini artinya siapa? Kadang warganya yang dekat ini itu bingung, ini gimana? Biarnya, aduh RT-nya mau ya udah tua, gitu kan? Dengar-dengar, gimana sekarang? Udah diganti. Saya bilangnya apa? Alhamdulillah. Gitu kan? Tujuannya pengen benar-benar menjadikan Cianjur dan warganya bersatu. Ya, di sini. Dan mudah-mudahan saya titip pesan semua kepada RT yang terpilih untuk periode 2031 semuanya kompak, jadikan lingkungannya nyaman, aman, tentram, dan dalam artian menjadikan wilayah lebih nyaman, aman, kompak segala macam untuk pembangunan desa Cianjur menjadi lebih baik lagi. Semuanya setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.